Nggak ada kasus narkoba untuk 5 kilogram di negeri ini yang divonis hukuman mati atau seumur hidup. Semuanya rata-rata 20 tahun. Nah ini kenapa? Secara internasional, hukuman bagi pengedar dimanapun paling lama ya hukuman seumur hidup. Senin siang, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjadi pusat perhatian publik. Di ruangan ini, sebuah peristiwa pahit bagi seorang oknum perwira tinggi di kepolisian terjadi. Kasus penyalahgunaan barang bukti narkoba dengan terdakwa Irjen Teddy Minahasa diketuk palu. Perjalanan panjang kasus mantan Kapolda Sumatera Barat yang telah berjalan selama 7 bulan sejak Oktober 2022 berakhir sudah. Hari itu, suasana Pengadilan Negeri Jakarta Barat tampak tak berbeda dari hari biasanya. Tak ada tambahan pengamanan maupun tambahan penjagaan. Padahal di dalam ruangan sidang, suasana tegang begitu terlihat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan membacakan putusan vonis terhadap Teddy Minahasa. Sidang perkara pidana atas nama Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, penuntut umum, silakan menghadirkan terdakwanya. Baik, Yang Mulia, pada saudara terdakwa Teddy Minahasa diminta maju ke persidangan. Seiring majelis hakim masuk ke ruang sidang hingga terdakwa Teddy duduk di bangku persidangan, sidang vonis Teddy Minahasa itu pun dimulai. Silakan duduk. Terdakwa sehat? Baik, kita lanjutkan persidangan. Sesuai dengan agenda persidangan, hari ini adalah pembacaan putusan. Putusan telah kami buat semaksimal yang bisa kami buat dan dibacakan pada hari ini. Kami beritahukan sebelumnya, ini putusan lebih dari 200 halaman. Pada awal persidangan, majelis hakim kemudian membacakan pembelaan dari terdakwa. Pembelaan terdakwa. Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Dan kasus yang menimpa diri terdakwa adalah merupakan rekayasa. Dan terhadap adanya pengiriman WhatsApp terkait dengan permintaan menukar barang bukti sabu dengan tawas, merupakan bentuk ujian kepada saksi Dodi Prawira Negara yang merupakan bawahannya dan menggunakan barang bukti sabu untuk melakukan penjebakan terhadap saksi Linda Pudi Astuti. Meski dalam pembelaannya terdakwa mengelak dari dakwaan jaksa, namun pertimbangan majelis hakim menilai Teddy Minahasa harus bertanggung jawab. Berdasarkan sejumlah pertimbangan, Teddy Minahasa akhirnya dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan hukuman penjara seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Dari hasil putusan itu, pihak Teddy Minahasa pun meradang. Melalui kuasa hukumnya, Teddy Minahasa menyatakan akan banding. Yang pertama, syukur bukan hukuman mati, itu dulu. Ya. Jadi bukan hukuman mati. Yang kedua, perjuangan masih panjang. Masih ada banding, kasasi, dan PK. Yang ketiga, pertimbangan hukum majelis hakim 99% mengcopy pasta tuntutan dan replik dari jaksa. Mengcopy pasta. Namun, bukankah putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa? Puluhan kasus narkoba di negeri ini, termasuk di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kalau bukti narkobanya kurang lebih 5 kg lebih, vonisnya selalu di bawah 20 tahun. Sudah saya sebutkan itu
berkali-kali dalam pembelaan. Nggak ada kasus narkoba untuk 5 kg di negeri ini yang divonis hukuman mati atau seumur hidup. Semuanya rata-rata 20 tahun. Nah, ini kenapa? Ini pertama sekali seumur hidup. Tapi namun demikian setidak-tidaknya bukan hukuman mati. Karena kalau hukuman mati memang sudah salah total. Menyatakan terdakwa Dodi Prawira Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara. Nggak ada kasus narkoba untuk 5 kg di negeri ini yang divonis hukuman mati atau seumur hidup. Semuanya rata-rata 20 tahun. Nah, ini kenapa? Secara internasional, hukuman bagi pengedar dimanapun paling lama ya hukuman seumur hidup. Sehari pasca penjatuhan hukuman kepada Teddy Minahasa, sidang putusan kembali digelar terhadap anak buah Teddy Minahasa. Mereka adalah AKBP Dodi Prawira Negara dan Linda Pujiastuti. Keduanya diketahui merupakan kaki tangan Teddy Minahasa dalam melakukan pencurian barang bukti 5 kg sabu hingga menjualnya. Pada sidang 10 Mei 2023 kemarin, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, AKBP Dodi Prawira Negara mendapat vonis hukuman 17 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Dodi Prawira Negara bin H. Maman Supratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Dodi yang tidak terima kemudian merespon dengan statement di dalam ruangan sidang. Menghadirkan terdakwanya. Terdakwa Linda Pujiastuti masuk ke ruang sidang. Pada hari yang sama, Linda Pujiastuti juga melakukan persidangan dan divonis oleh Majelis Hakim 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Menyatakan terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Pada prinsipnya kami kan sudah mencoba yang terbaik ya. Klien-klien kami juga sudah mengungkapkan semua yang sebenar-benarnya. Dan mau bagaimanapun hasil putusannya, saya pribadi dan kantor hukum saya tetap bangga sekali dengan Pak Dodi, Bu Linda, Pak Samsul Ma'arif terutama, 3 orang klien saya itu khususnya, karena sudah mau bagaimanapun dari awal ditolak LPSK sampai hari ini tetap mengungkap kebenaran. Tadi kita lihat sama-sama kan Bang Dodi
sepertinya belum puas dan sepertinya akan lanjut menyatakan banding. Lalu bagaimana putusan hakim dari kacamata ahli hukum narkotika Komjen Pol Purnawirawan Anang Iskandar? Jadi range hukuman bagi pengedar dengan pemberatan, ya contohnya seperti Pak Teddy Minahasa, itu range-nya itu minimal 5 tahun, ya maksimalnya hukuman seumur hidup. Hukuman mati itu memang tidak dijatuhkan dalam perkara narkotika. Jadi memang ancamannya ya boleh, undang-undang narkotika itu mengancam pidana mati. Tapi penjatuhan hukumannya itu secara khusus ditentukan berupa pengekangan atau hukuman penjara. Secara internasional ya menyatakan bahwa hukuman bagi pengedar dimanapun, ya kan, itu hukumannya hukuman badan. Ya paling lama ya hukuman seumur hidup. Ya memang sumber hukumnya undang-undang narkotika itu adalah konvensi internasional. Bagi Anang Iskandar, hukuman terhadap ketiga pelaku sudah sesuai dengan hukuman konvensi internasional karena Teddy Minahasa CS telah melakukan beberapa pelanggaran pidana. Ini kasus adalah kasus tentang salah prosedur dalam pemusnahan barang bukti. Ini memang diancam dengan pidana berdasarkan pasal 140, ya kan? 140. Jadi aparat yang melaksanakan pemusnahan barang bukti atau penyitaan dan pemusnahan barang bukti tidak sesuai prosedur yang diatur berdasarkan undang-undang, itu aparatnya diancam pidana minimum 1 tahun, maksimum 10 tahun. Proses ini berhasil dia menyisihkan barang bukti, ya kan, banyak kemudian diganti. Nah itu masuk dalam pasal kepemilikan narkotika. Nah kepemilikan narkotika ini masuk dengan pasal 112. Nah 112 ini juga diancam pidana yang cukup berat, ya kan, cukup berat. Nah, ini juga kemudian penuntut umum juga mencantumkan pasal 114. Ya, dia jual belikan, ya, sehingga dia diancam dengan pidana mati. Yang bersangkutan saudara Samsul Ma'arif memesan tawas tersebut dan baru bisa dilaksanakan untuk penukarannya di tanggal 14. Nggak ada kasus narkoba untuk 5 kg di negeri ini yang divonis hukuman mati atau seumur hidup. Semuanya rata-rata 20 tahun. Nah ini kenapa? Secara internasional, hukuman bagi pengedar dimanapun paling lama ya hukuman seumur hidup. Terbongkarnya peran Teddy Minahasa sebagai penyuplai sabu terungkap setelah Polda Metro Jaya menangkap beberapa bandar narkoba. Pada tanggal 10 Oktober 2022, kami melakukan penggerebekan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku penyebaran ataupun pengedar narkoba jenis sabu. Tepat pukul 8 malam kami melakukan ataupun mengamankan pelaku atas nama inisial HE, di mana dari tangan pelaku kami mengamankan barang bukti sabu yang dikemas dalam 2 buah klip kantong plastik masing-masing berjumlah 12 gram dan juga 32 gram. Dengan total sebanyak 44 gram yang kami amankan. Selanjutnya HE kami lakukan pendalaman, pengembangan, dan pada tanggal yang sama, tepat malam hari juga kami lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki inisial AR alias Abeng, di mana berdasarkan keterangan HE bahwa barang tersebut didapatkan dari saudara AR. Dan dari saudara AR, setelah kami interogasi mengarah kepada saudara AD. AD adalah seorang anggota Polri aktif Kesatuan Polres Metro Jakarta Barat. Barang yang dimiliki oleh saudara AD ini didapat dari seorang anggota Polri juga berpangkat kompol.
Mengetahui jaringan ini melibatkan oknum perwira tinggi polisi, penyelidikan kasus ini kemudian dibantu Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Setelah mendapat informasi dari Bapak Kapolres Jakarta Pusat dan atas petunjuk Bapak Kapolda Metro Jaya atas tersangka AD yang merupakan anggota aktif Satuan Polres Jakarta Barat, maka kami mengembangkan kasus ini kepada Kompol KS yang merupakan polisi aktif yang bertugas sebagai Kapolsek Kalibaru. Setelah itu, Kompol KS juga menyertakan Aibtu J, yaitu anggota Polres Tanjung Priok. Adapun jumlah BB yang kami amankan dari KS yang ada di kantornya sebanyak 305 gram. Setelah kami kembangkan kepada saudara KS, maka saudara KS menyebutkan bahwa barang tersebut didapat dari saudara L yang sering melakukan pertemuan di daerah AW di daerah Kebon Jeruk. Untuk itu, kita melakukan penangkapan saudara AW di kediamannya di Komplek Taman Kedoya Baru pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 13.30 bersama saudara A. Di tempatnya kita temukan BB sebanyak 1 kg sabu. Dari keterangan A dan L, disebutkan bahwa masih ada barang lagi yang disimpan oleh saudara D. Saudara D adalah polisi aktif berpangkat AKBP yang mantan sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang sekarang menjabat sebagai Kabak Ada Polda Sumbar. Kita amankan BB di kediaman saudara D di daerah Cimanggis dengan BB sebanyak 2 kg sabu. Dari keterangan saudara D menggunakan saudara A untuk sebagai pelantara penghubung antara D dan saudara L. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar. Sumber sabu sebanyak 5 kg diketahui berasal dari hasil pengungkapan narkoba oleh Polres Bukit Tinggi pada 21 Mei 2022 silam. Saat itu, 8 tersangka bersama 41 kg sabu berhasil diamankan. Pada konferensi pers ini, Teddy Minahasa dan Dodi Prawira Negara terlihat hadir. 1 bulan kemudian, pemusnahan barang bukti sabu dilakukan di Mapolres Bukit Tinggi. Pada awalnya pemusnahan sabu berjalan biasa saja. Namun setelah dicek, barang bukti sabu yang dimusnahkan hanya 35 kg. Dimusnahkan seberat 35 kg. Pertanyaannya sisanya kemana, Pak? Menjadi barang bukti di proses hukum berikutnya. Saya dengan Linda, apa Samsul Ma'rif dengan Linda? Teka-teki bagaimana jaringan sabu cap 2 bintang ini bekerja sedikit demi sedikit mulai terungkap di persidangan. Atau apakah saudara ingat kapan mendapat perintah untuk menyisihkan barang bukti sabu? Di tanggal 20 Mei 2022 di Hotel Santika di lantai 8. Tanggal 17 ada perintah tentang tawas, 20 untuk saya diperintahkan untuk 12 kilo. Kemudian di tanggal 23 saya kakak jari, disitulah tanggal 23 sampai dengan tanggal 1 Juni saya debat terus dengan Samsul Ma'rif. Iya. Karena apa? Karena perintah yang terkait tanggal 20 itu saudara terdakwa tidak pernah membatalkan. Padahal niat saya di tanggal 23 dikajari kalau bisa disimpan, disitulah saya bisa memutuskan mens reanya, niatnya. Jadi kan ketika nanti diminta sudah dikajari semua. Itu maksudnya. Kemudian tanggal karena tidak berhasil sampai tanggal 1 saya merayu lagi. Kemudian yang bersangkutan saudara Samsul Ma'rif memesan tawas tersebut. Dan baru bisa dilaksanakan untuk penukarannya di tanggal 14. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, kini telah lolos dari tuntutan hukuman mati dan hanya dihukum penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Pantaskah hukuman seumur hidup bagi otak penukar barang bukti sabu dengan tawas? Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Menyatakan terdakwa Dodi Prawira Negara bin H. Maman Supratman dengan pidana penjara selama 17 tahun. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun